Tapi mungkin ini secara politik kurang populer, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ya, betul nggak Mas Sofian? Karena kalau ngasih bansos itu konkret. Oh terima kasih Pak, saya bertransaksi ini dengan rakyat. Saya berikan A, Anda milih saya, gitu kan kira-kira? Benar nggak Pak? Tapi kalau pakai policy ini nggak kelihatan itu transaksi antara pemimpin sama rakyatnya itu. Karena enggak, tapi sekarang kita mau pilih mana? Mau negeri ini dijebak di dalam situasi begini, atau kita memberikan kepada semuanya harga diri karena mereka dapat pendapatan bukan lewat bansos. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang besarnya yang dibesarkan, bukan badan usahanya yang dibesarkan. Kira-kira ini apa filosofi dasarnya? Terima kasih Pak Anies, ini masih banyak yang mau nanya, tapi saya udah dikasih peringatan, waktu sudah habis dan Bapak juga. Tapi saya ingin komentar sedikit sekali. Siap. Yang tidak terbahas, tapi menurut saya penting, yaitu soal poverty, Pak. Oke, karena ini satu isu yang kami anggap mendasar, Pak. Bapak Ibu sekalian berurusan dengan poverty. Kita semua bangsa ini berurusan. Poverty ini itu bisa dipandang dua perspektif, Pak. Sebagai social issue atau sebagai economic issue. Kami melihat di Indonesia selama bertahun-tahun poverty ini dipandang sebagai social problem, social issue. Karena itu menyelesaikannya melalui social policy, tidak menyelesaikannya lewat economic policy. Bahkan ketika ditarik ke kementerian pun itu berada di dalam kementerian mengurusi kesra, bukan di dalam kementerian ngurusin perekonomian. Nah, kami memandang ke depan menyelesaikan persoalan poverty ini itu justru harus menggunakan market mechanism. Bapak-bapak Ibu datang ke desa, ke perdesaan, yang miskin itu bukan jobless, yang miskin itu punya job. Jobnya apa? Petani. Jobnya apa? Buruh tani. Itu punya job. Tapi revenue-nya nggak cukup, tata niaganya tidak sehat, sehingga walaupun mereka itu punya pekerjaan yang definisinya lebih bagus daripada definisi yang disampaikan Pak Tigor tadi, mereka juga bekerja bisa dibilang full time selama musim tanam, selama musim panen, tapi tata niaganya tidak. Lalu apa yang kita kerjakan? Kita nggak fixing tata niaga, yang kita lakukan kita beri bansos. Oke? Jadi ini sederhana sekali. Pasar, ada supply labor, ada penyedia tenaga kerja, ada masukin modal, masuk terus di pasar. Lalu di situ terjadi distribusi. Yang masukkan modal dapat return, yang masukkan tenaga kerja dapat return. Kemudian disitulah terjadi distribusi. Yang tidak dapat kita melakukan redistribusi dengan cara pajak di situ diberikan kepada yang nggak dapat, kan begitu. Nah, tapi kita ini konsentrasinya pada redistribusinya lewat social policy. Sebenarnya yang kita perlu kerjakan membesarkan dan memperbaiki pasarnya supaya mereka included di dalam pasar. Kalau mereka included di dalam pasar, maka kita membereskan persoalan kemiskinan, ketertinggalan bukan lewat bantuan sosial, tapi dengan mereka dimasukkan ke dalam pasar. Nah, itulah sebabnya kenapa soal, bayangkan kalau tata niaga pertanian kita bereskan, maka petani tidak perlu menerima bansos karena pendapatan dia sudah cukup untuk hidup. Bila tata niaga karet, tata niaga kakao, itu diperbaiki, dia nggak perlu terima bansos. Jadi persoalan kemiskinan itu harus diselesaikan juga lewat mekanisme perekonomian. And this is paradigm, ini paradigma yang menurut saya harus digeser. Dengan begitu, beban Bapak Ibu sekalian itu juga menjadi lebih kecil. Karena Bapak Ibu akan ditariknya bukan kepada peningkatan pajak untuk bansos, tapi justru Bapak Ibu diminta menciptakan lapangan pekerjaan untuk bisa kita menyerap potensi tenaga kerja agar kesejahteraan itu meningkat. Ini poin terakhir yang saya ingin sampaikan. Kenapa? Karena kami berpandangan dengan membesarkan pasar, memasukkan mereka ke dalam mekanisme pasar, maka distribusi akan menghasilkan prosperity.
Makin banyak itu dilakukan lewat distribusi lebih baik daripada kita harus melakukan redistribusi dengan ambil pajaknya lalu serahkan. Pajaknya bisa dipakai untuk pembangunan, bukan dipakai untuk bantuan sosial, karena soal kemiskinan yang diselesaikan lewat pasar. Tapi mungkin ini secara politik kurang populer, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Betul nggak Mas Sofian? Karena kalau ngasih bansos itu konkret. Oh, terima kasih Pak, saya terima, saya bertransaksi ini dengan rakyat. Saya berikan A, Anda milih saya, gitu kan kira-kira? Betul nggak Pak? Tapi kalau pakai policy ini nggak kelihatan itu transaksi antara pemimpin sama rakyatnya itu. Karena nggak. Tapi sekarang kita mau pilih mana? Mau negeri ini dijebak di dalam situasi begini, atau kita memberikan kepada semuanya harga diri karena mereka dapat pendapatan bukan lewat bansos. Tapi harga diri. Kenapa? Ya saya pendapatannya cukup. Dari mana? Dari pertanian saya. Saya pendapatannya cukup dari kerja saya. Bukan saya hidup karena dari bantuan sosial. Dan ini reformnya dari politik juga Pak. Ke ujungnya. Kira-kira begitu. Penutupnya aja. Terima kasih. Pak Anies, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan. Saya serahkan balik ke Sabrina. Silakan Sabrina. Pak Gita Wirjawan, terima kasih banyak Pak Anies, dialognya begitu inspiratif dan konstruktif dan tentunya memberikan insight tersendiri arah kebijakan ekonomi jika Pak Anies diberikan amanah tentunya menjadikan Presiden Republik Indonesia. Sebelum kita tutup dialog Apindo Capres 2024 ini, kita berikan kesempatan kepada Ibu Sinta Wijaya Kamdani, Ibu Maria Aka Pangestu, dan Bapak Bobi Gafur Umar untuk memberikan roadmap perekonomian 2024 hingga 2029 kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Kita berikan tepuk tangan dan aplaus yang meriah. Pemberian roadmap perekonomian 2024 hingga 2029 kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Terima kasih banyak Pak Anies atas kesediaannya telah hadir di acara Dialog Apindo Capres 2024 dengan tema Roadmap Perekonomian Indonesia 2024 hingga 2029. Ada pula exchange souvenir yang akan diberikan dari tim Bapak Anies Rashid Baswedan kepada pihak Apindo yang sudah diterima langsung oleh Ibu Sinta Kamdani. Kita berikan tepuk tangan. Memberikan visi misi kami. Kalau boleh ditayangkan QR code-nya, Bapak Ibu sekalian bisa download sehingga bisa daripada nyetak lebih banyak kan, Bapak Ibu sekalian bisa maklum, bukan hanya untuk energi kita disimpan, tapi memang energi kita juga lagi terbatas Bapak sekalian. Jadi kita nggak bisa nyetak banyak-banyak nih. Jadi kita Bapak Ibu silahkan baca yang tadi saya sampaikan dua dimensi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Anies atas penyerahannya dan penyerahan roadmap perekonomian Indonesia 2024 hingga 2029. Ini menjadi akhir dari kebersamaan kita di dialog sesi pertama Apindo Capres 2024 dengan tema Roadmap Perekonomian Indonesia 2024 hingga 2029. Terima kasih kepada para sponsor PT Wismilak yang Makmur TBK dan PT Sumarekon Agung TBK. Saya Sabrina Nasution pamit undur diri, sampai jumpa di sesi berikutnya CNBC Indonesia Beyond Business. Terima kasih banyak. Kami persilahkan berikutnya untuk sesi foto bersama Bapak Anies Rashid Baswedan dengan Ibu Sinta Kamdani, Ibu Maria Aka Pangestu, dan Dewan Pertimbangan Apindo, Bapak Sofyan Wanandi, Bapak Haryadi Sukamdani, Bapak Suryadi Sasmita, Bapak Sani Iskandar, Bapak Bobi Gafur Umar, Ibu Karmelita Hartarto, dan Bapak Eka Satria. Kami persilahkan untuk foto sesi pertama terlebih dahulu. Kami akan panggil terlebih dahulu untuk sesi foto bersama dengan calon Presiden Republik Indonesia Bapak Anies Rashid Baswedan dan tim Apindo. Kami persilahkan Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk maju ke depan stage.
foto bersama dengan calon Presiden Republik Indonesia Bapak Anies Rashid Baswedan dan Apindo.